Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-19. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Sealed Class. Nah, jadi apa sih Sealed Class itu? Sealed Class ini adalah fitur dari Kotlin juga, karena kalau nggak salah dia nggak ada di Java. Nah, jadi dia itu represent restricted class hierarchies that provide more control over inheritance. Nah, jadi kita dengan seed class kita bisa membatasi hierarki dari kelas yang kita punya, yang nantinya akan membuat kita punya kontrol lebih terhadap inheritance-nya. Mungkin kalau dianalogikan di dunia nyata, seed class ini sebagai parent ya, karena dia otomatis abstrak. Dia itu sebagai orang tua yang bertanggung jawab mungkin ya, karena dia tahu anak-anaknya gitu, provide more control over inheritance. Nah, kalau kelas lain kita jadikan sebagai parent, nah dia nggak punya kontrol sama anak-anaknya gitu. Jadi seed class ini bisa dibilang sebagai orang tua yang bertanggung jawab mungkin ya, kalau versi saya nih. All direct subclasses of a seed class are known at compile time. No other subclass may appear after a module with the sealed class is compiled. Nah, jadi semua direct subclassnya, semua anak langsungnya gitu ya, dari sebuah seed class diketahui saat compile time gitu. Jadi ketika sudah runtime atau ketika proses lain itu nggak akan mungkin ada anak-anak lain gitu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi sebagai parent dia tahu anak-anaknya siapa aja gitu pada saat compile time gitu. Mirip dengan enum class. Nah, ini enum class belum saya bahas. Kalau teman-teman sudah pernah pakai enum class, dia mirip-mirip sealed class. Kemudian dia dapat dibuat dengan menambahkan keyword sealed. Nah, kalau misalnya sebelumnya data class kita tambahkan keyword data, kalau sealed class ya kita tambahkan keyword sealed. Nah, secara otomatis dia merupakan abstrak, jadi kita nggak bisa dibuat kita nggak bisa buat instance-nya. Kemudian direct subclass-nya harus di-declare di package yang sama. Nah, ini yang menjadikan dia memiliki kemampuan untuk mengontrol anak-anaknya gitu ya, karena dia di-declare di package yang sama gitu. Di luar package yang sama atau di package yang lain, kita nggak bisa menurunkan atau membuat subclass dari seed class ini. Karena ya nantinya secara program dia nggak akan diketahui oleh parentnya gitu. Nah, namun restriction ini atau pembatasan ini tidak berlaku untuk indirect subclass. Indirect subclass ini apa sih maksudnya? Dia itu cucu misalnya gitu ya, enaknya gitu. Jadi misalnya seed class punya anaknya bukan seed class gitu ya. Anaknya misal kelas biasa, kemudian kelas biasa tadi punya anak lagi. Nah, itu cucunya ya, atau anak dari anak seed class itu dia namanya indirect subclass. Nah, itu nggak berlaku untuk cucunya. Nah, tapi kecuali kalau kasusnya begini, anak dari seed class itu seed class juga. Nah, maka cucunya tetap 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 restricted-nya tetap berlaku karena parent-nya seed class. Ya, selama parent-nya seed class, maka dia termasuk dari restriction class tersebut gitu ya. Nah, ketika kita membuat when expressions dari seed class, kita tidak perlu clause else lagi. Nah, jadi teman-teman misal buat expression dari when dari sebuah instance gitu ya, pasti nanti di akhirnya selalu minta else gitu ya. Kenapa? Karena kelas tersebut nggak punya kontrol sama anak-anaknya gitu ya. Ibaratnya anak yang kita ketahui ada 3 gitu. Karena dia bukan bapak yang bertanggung jawab gitu ya. Bisa jadi di luar sana ada anak-anak lain gitu. Makanya ada else gitu. Nah, kalau seed class ini dia bapak yang bertanggung jawab. Misalnya anaknya cuma 3, ya udah cuma 3, nggak mungkin ada yang lain gitulah. Sederhananya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Misal saya buat seed class patient state. Misal bisa langsung di satu file seperti ini, atau di dalam patient state seperti ini, di dalam blok class-nya. Biasanya saya lakukan yang kedua seperti ini, supaya ya ini kan nested class jatuhnya ya. Nanti saya akan jelaskan soal nested class supaya lebih lebih tergrouping gitu ya mungkin ya. Kemudian di sini saya punya print info yang parameternya adalah patient state.
Nah, kemudian ketika saya membuat expression, jadi expression itu seperti ini. File state sama dengan when patient state. Nah, nanti dia akan cuma langsung ya, kita bisa menggenerate langsung, bahkan kita enter misal di sini, nanti dia akan menggenerate is healthy, is recovery, is safer gitu. Karena patient state ini tahu bahwa kelas anaknya cuma ada 3 gitu, gak mungkin ada yang lain, sehingga ya ini apa ya, lebih yakin gitu untuk apa ya, kita bisa mencegah anak-anak lain untuk mengakui kita sebagai parentnya gitu. Karena bukan mengakui sih, tapi ya memang kita hanya membatasi anak-anak kita gitu ya. Karena misal patient state gitu, kita secara bisnis gitu, kita pengen cuma ada recovery, safer, sama healthy gitu. Nggak boleh selain ada 3 ini. Makanya kita perlu sealed class gitu. Sesuai dengan namanya, sealed gitu ya, terkunci kalau nggak salah. Kemudian mungkin akan coba kita praktekkan supaya lebih jelas. Nah, biasanya sealed class ini digunakan untuk apa ya, response dari API mungkin ya, untuk wrapping respon dari API. Jadi saya akan buat response misal, karena respons itu kalau nggak dia sukses, error. Jadi seperti itu, nggak mungkin ada respons lain gitu lah. Kita hanya expect 2 tadi, sehingga sealed class ini merupakan pilihan yang tepat untuk apa ya, untuk wrapping response tadi. Misal kita buat kita pakai data class karena kita sudah belajar sebelumnya. Success misal, responsnya atau datanya adalah string gitu ya misal. Nah, jangan lupa kita apa ya, extend ke kelas responsnya. Karena dia abstract class, kita pakai tanda kurung seperti ini. Kemudian untuk error, kita juga buat data class. Message misal, string response. Misal kita buat function get response. Kita masukkan misalnya res ya. Responsnya jadi parameter atau argumen. Kita buat variable res dengan expression when gitu ya. When response, nah dia akan otomatis merah. Jika teman-teman add enter di sini, nah ada add remaining branches. Nah, tinggal seperti ini aja. Teman-teman nggak perlu menambahkan else lagi gitu ya. Bahkan secara otomatis di generate gitu ya. Apa ya? Semua anak dari kelas response gitu. Nah, ini bakal enak banget kalau teman-teman menggunakan sealed class. Ini sebenarnya tujuannya untuk mengamankan mungkin ya. Jadi dalam suatu proses misal kita hanya ingin responsnya itu sukses atau error gitu. Kita nggak ingin ada yang lain gitu. Makanya kita harus melakukannya dengan sealed class gitu. Jadi misal kita buat file lain ya. Misal saya buat something gitu. Di luar file gitu ya, di file yang berbeda, saya misal buat kelas response apa ya, ABC misal gitu ya. Kemudian saya extend ke kelas response tadi. Nah, nggak bisa. Cannot access response-nya atau initnya. It is private in response. Nah, jadi ya terbukti gitu, benar-benar terkunci dia itu hanya bisa diturunkan di file yang sama. Karena dia ada di file yang sama, maka respons ini tahu anak-anaknya siapa aja gitu. Mungkin sederhananya seperti itu ya. Jadi nggak akan mungkin ada anak-anak lain di luar sana gitu, karena kita sudah batasi dengan sealed gitu ya. Nah, kalau kita hapus sealednya mungkin ya di sini ya, kita ganti jadi open gitu ya. Nah, dia akan merah gitu ya di sini when-nya. Karena dia nanti minta else gitu. Karena di luar sana, misalnya di sini, kita bisa aja buat anak lain gitu ya. Kita buat anak lain di sini. Response. Oh, bisa kan? Nah, makanya dia perlu branch else. Karena kita nggak tahu anak-anaknya nanti yang kemungkinan siapa aja gitu. Apa aja. Jangan nyebut anak mungkin ya. Subclassnya apa aja gitu.
makanya dia perlu branch else gitu. So kita ganti ini jadi sealed class. Nah, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan dari sealed class. Teman-teman bisa gunakan di berbagai case gitu ya. Sekiranya teman-teman ingin membatasi hierarki dari inheritance class response ini gitu. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.